Pagi teman-teman semuanya. Oke, hari ini aku akan tutorial masak yang cepat dan sederhana buat anak kos. Jadi masakan ini buat anak kos untuk sarapan pagi, apalagi kalau udah terlambat. Oke, daripada kalian makan Indomie ataupun makan telur setiap harinya, walaupun ada telur di situ, tapi telur itu buat itu sahabatku dan temanku. Buat dia nanti. Oke. Jadi aku mau masak tumis kangkung pokoknya tumis kangkung lah istilahnya, yang dimana bahannya mudah: bawang merah, bawang putih. Bawang merahnya dipotong kasar dan kemudian cabenya dipotong terserah kalian lah. Pokoknya ada rasa pedas lah. Kalau nggak pedas makanan itu kan nggak enak, nggak mantap rasanya. Oke, bawang merah, bawang putih, dan semua bahan-bahan ini kalian bisa dapat dari kebun kalian atau dari kebun saya juga, maksudnya dari kebun aku, atau bisa kalian, apinya jangan terlalu besar, atau kalian bisa beli di warung sampah. Oke, nah kebetulan apinya udah panas. Nah, aku akan mengajar kalian bagaimana cara memasak yang sederhana buat anak kos ini ya. Oke, karena kebetulan nanti jam 10:30 aku ada ngajar, murid akan datang, jadi aku dikejar waktu. Oke, udah tahu ya cara potongnya gimana, nggak perlu diajari lagi lah cara potong gimana, capek aku mah. There we go. Jatuh sayang mah. Ini kan digoreng, masukin aja. Oke, bersihkan ini, masukkan. Kangkungnya juga itu dari samping rumah. Pokoknya semua bahan yang ada ini, karena aku terlambat bangun karena semalam hujannya sih nggak deras semalam ya, cuman anginnya yang deras yang membuat aku takut. Jadi aku wanti-wanti, malah tahu seng atap rumahku ini naik. Maklum aku tinggal di pedesaan tapi agak di kota-kotanya sedikit bergaya. Oke. Jadi udah terlambat bangun lagi. Nah, setelah ini masak, maksudnya udah dimasukin bawang merah, bawang putih, sama cabai rawitnya. Nih, ini ada teri kecepe. Oke, teri kecepe. Nah, teri kecepe. Hari ini aku nggak usah pakai bahasa Inggris ya. Aku pakai bahasa Indonesia aja. Karena aku khususkan ini buat anak kos, karena nggak semua anak kos bisa berbahasa Inggris. Apalagi yang dari perantauan, dari Tanah Batak sana, dari Toba sana. Oke. Jadi ini tutorial buat anak kos. Sarapan pagi buat anak kos. Tutorial buat sarapan pagi anak kos. Oke. Digoyang, goyang, goyang, gongseng, 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 gongseng. Oh ya, salah satu caranya apinya jangan terlalu besar ya teman-teman ya. Itu lay-layku. Jadi cara memasaknya ini apinya jangan terlalu besar. Oke. Ups. Uapnya. Oke. Nah, kita biarin aja sampai warna udangnya agak kecoklatan. Ini belum, biarin aja. Aromanya mantap. Sebenarnya lebih kencang aroma apa namanya? Aroma udang kecepenya. Ini favoritku banget ini. Ini selalu standby. Yang beli memang bukan aku, ini yang beli abangku. Oke. Aske nih sayang. Awas, pudanku. Oke, ada tomat, tapi tomat belakangan aja. Ini kangkung yang kuambil dari samping rumah, dari kebunku juga. Ini udah aku cuci, organik, nggak pakai bahan pupuk maksudnya, atau pestisida. Jadi sangat sehat buat tubuh dan kulitku. Oke, udah bersih. Tapi setidaknya kita cuci bersih. Oke, taruh di papan potong, cutting board.
cutting board. Diaduk. Waduh, udah mulai gosong. Mampus. Oke. Nah, supaya dia nggak makin gosong, aku tambahkan air. Cepat. There you go. Boom. Oke. Rasanya enak nanti beneran. Jadi kalian nggak perlu penyedap rasa, tambahkan lagi sedikit lagi supaya ada supnya. Jadi kalian nggak perlu menambahkan apa namanya, Royco ataupun ladaku. Tari lala kan uangnya bisa disimpan. Royco gopek, ladaku 1.000, udah 1.000 gopek. Bisa lah untuk beli telur, untuk makan nanti malam mengganjal, ya kan? Jadi menghemat, apalagi kalau namanya udah di bulan tua. Nah, ini diaduk aja. Diaduk dan biarin mendidih. Nah, kangkung ini yang sudah di cutting board, oke, potong aja. Nah, karena ini organik, kangkungnya organik, yang dimana aku tanam sendiri di pot bekas, pot yang sudah nggak digunakan lagi. Jadi aku potong 3. Sorry karena tangan sebelah kiriku harus memegang HP ku untuk merekam. Jadi potongnya seperti ini. Kalau kalian mau petik boleh juga, terserah, aku bilang. Pokoknya terserah mana enaknya buat kalian. Karena aku memang berasal dari Dosa. Dosa itu adalah Dolok Sanggul, yang dimana waktu itu adalah hepeng buat kami. Jadi orangnya serba praktis ya. Kayak macam di barak-barak sana, waktu hepeng, itulah di Dosa, sistem di Dosa. Oke, selain orang perdosa, orangnya parbada maksudnya suka berantem dan suaranya besar-besar, tapi hatinya baik loh. Oke, jadi udah dipotong kasar. Oke, masukkanlah. Masuk. Oke, lala, enak banget nih. Aduh, waktuku udah mau sebentar lagi untuk ngajar nih. Oke, diaduk, aduk, menengok. Nah, kan cantik, sehat. Nah, sehat banget kan? Nggak sengaja aku banyakin bawang, bukan bawang sih sebenarnya. Sengaja aku banyakin apa namanya ini, udang kecepe-nya, karena memang aku suka banget udang kecepe. Rasa asin dari udang kecepe itu kalau udah di nasi, campur pakai nasi nanti mantapnya opung. Jadi aku nggak perlu pakai garam, nggak perlu pakai lada, nggak perlu pakai Royco. Sekarang tomatnya dicuci bersih. Nah. Oke, tomatnya terserah mau potong gimana. Potongnya, oke. Opung, mana bu? Oke. Nah, potong. Boom. Oke, terserah kalian motong tomatnya gimana. Mau kalian hiasi makanan kalian itu supaya kelihatan enak, terserah. Tapi buat aku yang penting kenyang. Masakan itu bersih, kemudian sehat buat tubuhku, dan aku bisa beraktivitas setelah mengisi bensin dengan makanan yang masuk ke dalam tubuhku. Lihat nih, mantap kan? Ini simpel aja, ini untuk sarapan pagi aja. Karena aku telat bangun tadi. Aku sebenarnya karena semalam bukan hujannya deras, anginnya luar biasa yang disertai dengan lightning. Lightning itu kilat yang luar biasa. Dan aku takut. Sehingga aku tidur semalam sekitar jam 1:30 dan bangun jam 9 lewat. Dan aku menyadari bahwa aku hari ini ada murid yang harus diajar. Oke. Jadi pas aku bangun perut udah terasa lapar. Jadi masak simple aja kayak gini dulu. Mantap banget ini pong. Mantul, endul, serendul. Oke.
Nah, sekarang kita coba ya. Kita cicip. Nah, cicip ya. Cicip dulu. Kan? Opung, hasilnya udah mantap. Pedasnya udah mantap. Bumbunya sudah. Belum sikat gigit lagi aku, belum mandi lagi. Bau kali lah aku nanti ini ngajar mulutku bah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting ilmu yang aku sampaikan ke anakku itu yang paling penting. Oke. Nah, kalau sudah ini biarin dulu. Alasannya kenapa? Karena aku mau biarkan apa namanya ini opung. Tomatonya agak matang. Jadi dia agak masak. Jadi karena tomat ini nggak dari kebun, ini dibeli. Jadi aku biarin dia agak matang dulu. Nah, sambil dia agak matang, ini ada nasi nih. Nasi merah dari kampung dikirim. Oke, nasi merah. Nah, ini untuk sarapan pagi. Jadi porsinya agak besar memang. Karena nanti siang aku nggak makan. Nanti malam nggak makan. Paling nanti ngemil lah. Oke. Nah, nasi ini, nasi yang semalam, karena aromanya bagus dan dia nggak apa ya, nggak berair dan belum basi. Nah, yang aku lakukan pada masakanku adalah, supaya dia enak untuk dimakan, letakkan ini di atas masakanmu. Boom! Nah ini budaya kami di Dolok Sanggu sebenarnya. Sebenarnya bukan budaya di Dolok Sanggu sih sebenarnya. Ini budaya yang diajarkan oleh almarhum bapakku. Jadi kalau makan katanya akan lebih enak kalau makan itu di kuali. Langsung katanya. Tetapi jangan panas-panas, nanti terbakar tangan dan mulutmu. Ya kan? Jadi model seperti ini adalah cara yang sangat aku suka dan masih aku terapkan. Yang dimana ini tips dan tips ajaran almarhum bapakku, makan di kuali mantap banget. Lebih besar balangannya, piringnya juga lebih besar, tapi pakai sendoknya bukan pakai sendok penggorengan ini ya, koyak lah mulutmu nanti. Jadi pakai pakai sendok makan pastinya. Atau kalau kamu pakai sendok makan terserah. Pakai sendok nggak pakai maksudnya kalau kamu pakai tangan boleh, tapi kalau aku akan menggunakan sendok makan aja. Oke. Nah ini udah matang. Oke. Nah ini udah masak. Oke, saatnya makan. Matikan kompor. Oke, saatnya matikan kompor. Dan kemudian ambil sendok makan. Tinggal beberapa menit lagi nih. Ambil sendok makan, kemudian ini di nasi yang tadi yang di atasnya ini dipecah-pecah. Karena setelah ini aku harus masak telur buat my doggy, buat biangku yang semalam udah kehujanan dan bantuin aku jaga rumah juga karena hujannya keras. Bukan anginnya kuat banget, the storm was very heavy last night and I was a bit scared. Okay, that's the reason why I didn't sleep well last night. Even my dog. Now, I think he's very hungry, but you have to wait. Okay, you have to wait after I get my breakfast, and then you will eat. Okay. Nah, lihat nih, diaduk-aduk, nasinya dipecah-pecahin sampai keluar air liurku karena menahan lapar yang luar biasa dan melihat makanan ini yang luar biasa enaknya. Ini untuk sarapan pagi, bayangkan besar kali jumbonya kan, besar kali porsinya kan. Mantul banget ini saudaraku. Oke. Mantapnya opung. Agak ya mang.
Udah seperti ini. Udah diaduk-aduk, masuk semua nasi, bumbu-bumbu ke nasinya. Oke. Nah, sebelum aku makan ini, aku mau martangiang. Martangiang itu bahasa Batak yang dimana kalau aku terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya, aku mau berdoa dulu. I want to pray. Oke. Aku berdoa dulu ya dalam hati ya. Amin. Oke, nah sekarang saatnya mencoba. Mari kita coba, sahabatku. Aku mau yang ada kangkungnya. Ini dia. Oke. Mantap. Agak di tengok dia. Ada cabenya, ada bawang putihnya, ada bawang merahnya, ada apanya? Udangnya, shrimp. Udang bahasa Inggrisnya shrimp. Oke, nah sekarang saatnya masakan ini masuk ke mulutku yang besar. Talak baba. Oke. Opung. Mantapnya. Pedasnya dapat, asinnya dapat, rasa asam rasa asam dari tomatnya juga dapat. Mantap. Kangkungnya masih soft dan agak crispy dan segar. Mantap banget. Ya sudahlah ya. Ku habiskanlah dulu ini karena ntar lagi muridku mau datang. Aku nggak mau nanti dia menunggu aku. Jadi aku harus cepat-cepat dulu ya. Sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Oke, saudaraku. Be healthy. Okay? Do the good things. Do the silly thing, but the silly thing, make sure the silly thing that you are doing is inspiring people. Okay? It's inspiring people. That's the most important thing. I love you guys and we'll see you again. Bye-bye. Ayo, habisin yuk.